Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Exa Podcast HMPS Ekonomi Syariah 2024 episode ke-8. Nggak kerasa ya teman-teman ya, udah sampai ke episode 8. Mungkin bisa dibilang itu episode terakhir nih dari Exa Podcast kita kali ini. Nah, sebagai penutupnya ini kita datangkan di narasumber yang paling keren banget nih, artisnya Banyumas. Langsung nih kita datangkan di sini ya teman-teman ya. Nah, di samping ada narasumber yang gongnya nih, nah tentu saja ada tema dong yang kita angkat buat Exa Podcast kali ini ya teman-teman ya. Ini kita angkat tema yang dimana ada peran media dalam mengedukasi dan mengawasi kasus kekerasan seksual, dimana cocok banget nih dengan beliau-beliau semua nih sebagai duta genre Kabupaten Banyumas 2024. Nah, mungkin sebelum jauh sampai ke beliau-beliau semua nih, mereka nih, mungkin saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya Naini Nolita dari pengurus HMPS Ekonomi Syariah, khususnya saya dari pengurus Departemen Informasi dan Komunikasi. Nah, teman-teman bisa panggil saya dengan Indah saja cukup. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman, kayak kita nggak sabar nih, kayak udah ada selempang yang udah terpasang deh. Udah jelas ya, duta genre Kabupaten Banyumas, juara 1 putra dan juara 1 putri. Kayak siapa sih beliau ini, kayak bisa ya kita datangkan, Masya Allah banget nih ya Allah. Oke, mungkin langsung aja perkenalan dari pertama, mau siapa dulu nih? Dari Mbak Ayu dulu aja deh. Oke, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari Duta Genre Banyumas untuk bisa hadir diundang oleh HMPS Ekonomi Syariah di Exa Podcast ini, satu kehormatan bagi kami. Kami juga. Jadi Mbak Indah, karena menurut pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Iya, betul. Jadi biar kita makin sayang nih buat teman-teman di luar sana. Jadi dengan aku memperkenalkan diri, aku Ayu Diadiret Madini, biasa dipanggil Ayu, dari PIK Erganes Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang di tahun 2024 ini diamanahi sebagai Duta Genre Kabupaten Banyumas, seperti itu. Jadi mungkin aku mau highlight di sini bahwa di Duta Genre itu sebenarnya genre bukan genre. Oh, genre ya, mohon maaf ya. saya nggak tahu nih ya. Iya, apa? Karena itu wajar banget. Dan genre berarti ya. Betul banget. Genre, Nah, sebagai duta genre aku juga punya partner yang luar biasa, ganteng juga. Allah, Ini di samping aku ya hadir. Silahkan untuk partnerku memperkenalkan Oke, diri. semoga gak hanya di kamera aja ini Mbak Ayu. Oke, halo sobat Exa Podcast semuanya. Tadi udah dikenalin sama partnerku yang cantik ini. Sekarang giliran aku buat perkenalan diri. Yang pertama, aku ngerasa senang banget nih udah bisa mengisi dan juga hadir di Exa Podcast episode ke-8 yang menjadi episode penutup. Nah, teman-teman semuanya, kenalin, namaku Rapid Bena Matin, bisa dipanggil Rapid atau Bena atau apapun itu. Asal bukan rapid. Nah, Saya boleh nggak? Kalau saya boleh nggak, kan katanya apapun itu. Gitu, aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kalau tadi dari PIK Erganes Profesor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Kalau aku dari PIK Remaja Psikologi Universitas Jenderal Sudirman. Itu. Dan alhamdulillah aku di sini bareng-bareng sama Ayu di tahun 2024 ini. Kalau aku jadi diamanahi menjadi juara 1 Duta Genre Putra Kabupaten Banyumas. Salam kenal semuanya. Kak Ayu sama Kak Rapi. Iya. Oke. Ini dari kampus seberang apa ya? Kampus Maksudnya seberang. Main-main sebentar Ayo, dulu. main. Apa mau login sekalian? Waduh, sudah cukup. Oh, berat ya, berat. Bahkan kalau kalian mau pindah, Aduh, diserang nih. Oke. Di sini ada Kak Ayu sama Kak Rapid yang Masya Allah banget ya teman-teman. Beliau masih mahasiswa ya, mungkin maju. Kalian tuh semester berapa sih? kita berhubung sama-sama semester 3. Semester 3 udah jadi Duta Genre Kabupaten Banyumas. Ya Allah. Mungkin bisa tepuk tangan dulu nih. Oke, Masya Allah banget. Jadi mungkin sebelum kau masuk ke pembahasan, kayak aku pengen
tahu nih, kok kalian bisa sih kayak tertarik dengan PR, dengan duta genre gitu? Gimana tuh awalnya? Siapa dulu, silakan. Dari Rapi dulu kali ya. dari Mas Hati Aku dulu deh. Kenapa sih sebenarnya aku tertarik di PR ataupun menjadi duta generasi berencana? Karena aku sebelum di Kabupaten Banyumas juga sama mengikuti seleksi pemilihan duta genre di Unsut gitu, dan alhamdulillah jadi juara 1 di Unsut dan juara 1 di Kabupaten Banyumas. Selempang ini bukan hanya sekedar satu kain, tapi merupakan sebuah tanggung jawab yang mana kita sebagai role model yang bisa memberikan dampak yang nyata bagi remaja-remaja di Kabupaten Banyumas. Alasan aku sendiri untuk bergabung di PR dan juga duta genre adalah keinginanku sendiri untuk bisa, aku tuh harus bisa berdampak loh dengan segala permasalahan remaja yang sekarang marak terjadi. Aku ingin menjadi salah satu bagian kecil yang bisa membawa dampak yang nyata bagi remaja-remaja gitu. Kalau dari Mbak Ayu gimana nih? Oke, dari aku sendiri ya. Aku aslinya dari Pemalang, Mbak Ina sebenarnya. Dan di daerahku itu masih banyak banget remaja yang dimana mereka itu putus sekolah, bahkan berakhir dalam pernikahan dini. Nah, berangkat dari peristiwa tersebut tuh membuat aku tergerak untuk gimana sih aku sebagai remaja itu bisa membawa dampak yang lebih ke teman-temanku remaja. Karena kita sama-sama menyadari ya bahwa sebagai remaja itu adalah satu masa di mana kita harus berlomba-lomba untuk mencapai mimpi. Dan aku menemukan semua itu dalam genre, dalam PR. Yang dimana dalam genre dan PR itu kita dilatih untuk bagaimana mengembangkan potensi kita, bagaimana kita membawa dampak yang dimana dampak itu berkelanjutan. Nah, hal itulah yang membuat aku dan mungkin Rapi juga ada di sini sekarang sebagai duta genre Kabupaten Banyumas. Keren banget, luar biasa banget, kayak berusaha bisa kayak memotivasi untuk teman-teman kalian semuanya gitu ya. Sobat Edsha Podcast pun juga pada keren-keren ya. Pada keren-keren tentunya. Ini masih belajar nih. Kita Sama-sama belajar. Oke. Deal ya, ini sepakat ya. Oke, deal ya. Oke, nggak ada selek di antara kita ya. Iya enggak. Kita Aman. Oke, damai. Oke. Mungkin masuk ke pembahasan kita di mana peran media dalam mengawal dan mengawasi yang dimana kasus seksual. Mungkin pas dengan kalian dimana duta genre generasi remaja, dimana bakal kayak meminimalisir bahwa kayak kita sebagai remaja kita bisa loh, nggak harus apa-apa harus menikah, apa-apa harus ya putus asa gitu. Nah, mungkin langsung aja ya ke pembahasan kita dimana kalian nih sebagai duta genre nih, bagaimana sih peran media menurut kalian itu dapat menyebarkan informasi bahwa kekerasan seksual itu ada loh di Banyumas, dan mungkin dari media itu bisa mengasih kayak informasi maupun solusi dari kekerasan yang ada di Banyumas. Oke, ini dari siapa dulu? Terima kasih ya Mbak Indah. Ini benar-benar topik yang memang sedang hangat dibicarakan, apalagi terkait kekerasan seksual. Yang mungkin beberapa waktu kebelakang kita sering banget dengar masalah kekerasan seksual terjadi di daerah Banyumas khususnya ya. Nah, itu menjadi salah satu poin yang menjadi fokus kita, di mana kita itu berusaha agar para remaja ini tahu bagaimana apa aja bentuknya dan cara pencegahannya dari kekerasan seksual ini terjadi. Karena seperti yang kita tahu, kekerasan seksual dampaknya cukup negatif khususnya pada remaja. Nah, dalam hal penyiaran informasi atau penyebaran informasi ini, peran media tentunya sangat penting ya. Karena di mana dalam media sosial ini kita itu tidak terbatas aksesnya, apalagi Gen Z sekarang banyak banget yang mengonsumsi media sosial seperti itu kan. Namun dengan luasnya akses ini juga ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi kan, seperti perbedaan atau variasi dalam pemahaman mereka terkait informasi yang kita sampaikan. Kadang masih ada yang mereka tuh cuma baca berita utamanya, belum bisa baca yang kayak secara dalamnya. Nah, itu kayak menimbulkan suatu perspektif yang berbeda. Itu mungkin tantangan dari apa yang penyiaran informasi secara media sosial. Namun sebagian besar kita dibantu lewat media sosial. Contohnya sebagai kita pemanfaatan akun Instagram atau apapun itu sebagai media penyiaran kita dalam mempromosikan pencegahan kekerasan seksual ini.
menyambung ya tadi yang Kak Ayu dia bicarakan kayak cuma dibaca gambar besarnya aja, ibaratnya kayak cuma baca judulnya aja tapi nggak baca isinya. Itu kan kayak itu minimnya generasi sekarang nggak sih, karena minim bacaan literasi. Itu kayak cuma baca judulnya, oh gini, oh ya udah berarti pandangan mereka begini, padahal isinya nggak begitu loh. Kayak maksudnya kan ya kita sebagai generasi ya Gen Z gitu ya, kayak kayak ya jangan cuma baca judulnya doang loh, ya baca isinya juga. Itu kan juga sebuah informasi gitu nggak sih, kayak biar nggak salah pandangan gitu loh. Mungkin kalau dari Mas Rafid gimana nih tanggapannya? Ya, kalau dari aku tanggapannya tak jauh berbeda dari yang Mbak Ayu udah sampaikan. Tapi aku coba di sini melihat dari satu pandangan yang mana sekarang mungkin menjadi kalau apapun peran media digital dalam pencegahan penanganan kekerasan seksual itu sangat amat berarti. Bahkan kalau ada misalkan ada kasus nih, kalau nggak viral dulu di media digital tuh kayak nggak akan ditindaklanjuti secara hukum, karena memang sepenting itu loh media sosial itu, sepenting itu karena kita nih Gen Z yang mana kita lahir pun juga udah lahir di dunia yang penuh dengan teknologi. Kita hidup berdampingan dengan teknologi. Sebenarnya teknologi ini dalam media digital sangat banyak manfaatnya, tapi juga bisa jadi pisau bermata dua. Ketika tidak digunakan dengan baik, ketika tidak digunakan semestinya, maka akan membahayakan ke diri kita sendiri. Jadi nih teman-teman, media digital nih sangat berpengaruh terhadap pencegahan dan penanganan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan media sosial, media digital dengan baik, hati-hati, itu bisa menjadi senjata yang akan berbalik ke diri kita. Ya, betul banget. Jadi kayak teknologi itu udah bagus ya, udah berkembang, tapi bagaimana diri kita untuk memanfaatkannya. Karena kalau kita nggak bijak, maka teknologi akan kayak mengendalikan diri kita sendiri. Betul, jadi jangan sampai malah teknologi yang mengendalikan diri kita. Jadi kita yang harus bisa memanfaatkan dengan baik, dengan betul bijak. Sekali Mbak Indah. Karena misal ada nih berita yang booming, satu klik langsung tuh viral, satu detik dua detik viral banget. Viral banget. Padahal kayak itu cuma teknologi HP gitu loh, tapi bisa seviral itu gitu, secepat itu langsung menyeluruh ke seluruh ya Banyumas atau sekitarnya, betul gitu. Bahkan satu dunia gitu. Karena siapapun juga bisa akses kalau di media digital. Kayak mungkin dari yang pandangan tadi, mungkin cara apa sih kayak dari media sosial itu berperan buat mengatasi tantangan yang tadi, kayak misal pengaruh negatifnya, mungkin bisa dicontohkan apa sih yang bisa kalian lakukan buat mencari solusi lah dari tantangan yang tadi. Oke, berkaitan dengan sebenarnya media digital ini bisa digunakan sebagai salah satu strategi yang efektif, terutama untuk pencegahan, kekerasan seksual, yang mana karena semua nih kita sekarang lihat anak-anak SD aja kayaknya udah punya sosmed semuanya. Kalau aku zaman dulu nih kayak mainnya masih main kelereng, masih main petak umpet, sekarang mainnya udah main sosmed semuanya ya. Game. Nah iya, itu bisa dimanfaatkan. Sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita sebagai strategi yang efektif, terutama kepada teman-teman sebaya kita. Karena memang kalau misalkan kita tidak bisa melalui hal yang memang disukai, mereka kan menyukai nih media sosial, mereka menyukai media digital, kita juga harus masuk di situ, terutama dalam pencegahan. Karena kalau misalkan kita membuat konten edukasi yang menarik tentunya, apalagi hal-hal yang memang disukai buat anak muda, disukai buat para remaja, terutama tentang pencegahan kekerasan seksual, itu bisa jadi salah satu upaya atau strategi yang efektif gitu. Jadi cara mengubah tadi tantangannya itu seperti itu. Kalau dari Mbak Ayu gimana? Oke, jadi terima kasih ya untuk tantangan. Jadi setiap hal pasti punya tantangan. Betul banget. Apalagi media sosial ini, betul apa yang Rapid sampaikan adalah pedang bermata dua. Tergantung dari kita itu mau memilih dalam cabang yang mana. Nah, di sini juga mau menyinggung terkait konselor sebaya ya.
bagaimana sistem peer-to-peer ini kita lakukan untuk memberikan edukasi khususnya pada kasus kekerasan seksual. Nah, sekarang banyak banget memang konten edukasi. Namun seringkali dari remaja ini suka bosan, suka bosan dengan bentuk edukasi tersebut. Nah, ini satu tantangan dan juga sebenarnya peluang untuk kita bagaimana kita menginovasikan suatu edukasi agar bisa diterima oleh remaja itu sendiri. Nah, tapi ini juga menjadi salah satu poin positif dari media sosial karena kalau misalkan kita lihat engagement ya, kita sebenarnya bisa ngikutin apa yang viral itu tadi. Jadi edukasi yang bisa kita gunakan tuh akan tersampaikan dengan baik kepada para remajanya melalui media sosial itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana upaya kita mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Mungkin dari Kak Yuda atau Kak Rafid kayak pernah nggak sih kayak apa sih namanya kayak sudah pernah menerapkan dalam sosial media atau di kunjungan yang kalian lakukan gitu? Ya. Kalau aku sendiri berhubung juga beberapa bulan yang lalu di kampusku aja deh, sendiri aja memang marak terjadi kasus kekerasan seksual. Nah, media digital ini menjadi salah satu upaya yang efektif untuk apa? Untuk mengkampanyekan online campaign gitu ya, sosialisasi secara online di berbagai macam platform. Misalkan ada di Instagram dengan kita membuat kayak template yang bisa di-share, apa sih macam-macam kekerasan seksual, bagaimana bentuknya, bagaimana cara mencegahnya, itu dapat dengan mudah diakses, dapat dengan mudah dilihat, dan itu jadi sesuatu hal yang terbuka untuk semuanya dan semuanya pun juga melihat hal itu. Kalau misalkan di kampus nih, di kampus itu juga ada secara bentuk menolak kekerasan seksual seperti menandatangani petisi, tapi itu kan terbatas, hanya orang-orang yang tahu informasi saja. Tapi jika di sosial media itu menjadi satu jalan yang menurutku sangat efektif, dan juga aku pun juga dapat ikut andil dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual gitu. Ini dari Kak Ayu nih, ada nggak nih? Nah, sama seperti kampusnya Rapid, kampus kita juga sebelumnya memang pernah ada kasus kekerasan seksual. Nah, dari kasus tersebut itu muncul berbagai seminar ataupun workshop terkait kekerasan seksual yang ada di UIN khususnya. Namun aku berpikir kalau misalkan kita cuma seminar workshop secara offline saja, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan betul banget, yang mendapatkan edukasi tersebut. Sehingga dengan adanya media sosial ini harus kita manfaatkan agar informasi yang kita sampaikan melalui seminar ataupun workshop bisa menjangkau lebih banyak remaja di luar sana, khususnya remaja Banyumas. Agar apa? Agar mereka tuh mendapatkan atau terdampak dari pesan kita bahwa kekerasan seksual ini sangat beresiko loh untuk kita dan kita harus tahu penanganannya. Jadi masih banyak teman-teman sebenarnya yang mereka tuh takut untuk menyuarakan kekerasan seksual di media sosial ini. Jadi di sini aku dan juga Rapid mau mengajak buat kalian semua itu nggak usah takut untuk menyuarakan kekerasan seksual di media sosial khususnya, karena media sosial ini akan menjangkau kita semua. Iya, jadi ada istilahnya speak up and stand up. Ya. Jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman semoga dijauhkan dari kasus kekerasan seksual, tapi misalkan jadi korban kekerasan seksual, jangan takut untuk bercerita. Yang tentunya itu menjadi suatu hal yang bisa memudahkan untuk diproses di tahap selanjutnya, dan juga jangan takut untuk melaporkan. Gitu. Karena tuh kadang tuh kayak ibaratnya korban dari pelecehan seksual tuh kadang tuh mereka kayak merasa malu gitu loh kalau mau menyuarakan, karena tuh mereka ya Allah aku udah kotor gitu. Ketika menyuarakan otomatis kayak orang-orang jadi pada tahu nih yang awalnya sebelum itu pada nggak tahu gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut karena nanti bakal diadili dengan seadil-adilnya. Dan bahkan misalkan kita stand up, itu bakal terjalin komunitas-komunitas dukungan yang mendukung. Misalkan kita speak up nih, misalkan di media sosial dengan bijak, aku rasa bakal banyak banget yang mendukung kita, yang berada di pihak kita ketika kita menjadi korban. Jadi jangan takut, kita lawan bersama kekerasan seksual. Nah, selain itu ya, kan ada beberapa korban yang mereka itu takut privasinya terbuka. Jadi tenang saja, kita di forum genre Banyumas itu ada aduan yang dimana di situ kita akan melindungi privasi para korbannya.
Nah, di situ kan privasi kita akan terjaga, dan mungkin bagi yang merasa takut, aduh ini nanti nama baikku jadi hancur karena aku speak up. Di sini ada banyak sekali wadah ataupun saluran untuk kalian bisa mengadukan apa yang terjadi ke kalian. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misal ada berita yang disebarkan itu hanya dengan inisialnya aja, Iya, bisa banget bukan gitu. bukan nama terang langsung gitu. Betul. Jadi nggak cuma inisial. Gitu. Jadi teman-teman jangan pernah takut ya buat speak up, silahkan bisa ke forum genre. Forum genre. Udah ada wadahnya, udah ada jembatan buat kalian mengadu gitu. Mungkin gini ya. Kalian kan otomatis di bawah naungan pemerintah. Betul. Ya, oke. Mungkin apa nih yang mau kalian sampaikan ke pemerintah terkait dengan kayak ini ada kekerasan seksual loh, ini mau gimana gitu, kayak tindak lanjutnya atau mungkin peran pemerintah yang bagaimana yang kalian inginkan untuk kekerasan seksual yang terjadi gitu. Mungkin dari Kak Ayu atau Kak Rafi dulu nih. Oke, berhubung ini bicara kita bicara hukum ya. tuntas. Waduh. Ya, kita bicara sekarang tentang bagaimana peran pemerintah, terutama dalam mengoptimalisasikan peran media digital sebagai bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketika kita berbicara tentang pemerintah, maka kita berbicara tentang kewenangan dan kekuasaan. Betul. Nah, misalkan kalau di pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri, sekarang berhubung kita juga lagi speak up nih, lagi speak up tentang kekerasan seksual. Nah, pemerintah itu punya kewenangan untuk menegakkan hukum nih. Jadi aku masukkan buat pemerintah daerah sebagai peran ataupun upayanya tegakkan hukum melalui misalkan kalau misalkan di daerah ada peraturan tentang peraturan daerah, terus juga ada surat keputusan bupati dan lain sebagainya yang mana itu bisa mendukung tegaknya keadilan terutama bagi korban yang mengalami kasus kekerasan seksual. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah tuh punya kekuasaan untuk bisa secara bahasanya untuk bisa mengendalikan nih bawahan-bawahannya. Nah, manfaatkan jejaring itu, memanfaatkan birokrasi itu menjadi birokrasi yang sehat, menjadi birokrasi yang mendukung hapusnya kekerasan seksual. Jadi manfaatkan nih, misalkan manfaatkan ruang-ruang publik milik pemerintah, misalnya kayak di alat-alat transportasi umum itu bisa digunakan untuk sebagai kampanye nih, untuk kampanye pencegahan kekerasan seksual gitu. Kalau buat pemerintah daerah apalagi kan jadi tanggung jawab bersama ya, juga tanggung jawab pemerintah gitu. Dari Mbak Ayu. Oke. Jadi kalau misalkan tadi Rapi berbicara soal pemerintah itu kaitannya dengan kekuasaan dan kewenangan, di sini Ayu mau ngomong soal bagaimana regulasi yang ada terkait kekerasan seksual. Namun lebih rinci nanti bakal dibahas oleh Rapid karena itu basic knowledge-nya Rapid. Jadi di sini memang dari pemerintah itu udah mengusahakan terkait regulasi ataupun terkait aturan. Nah, ini udah menjadi tugas kita bersama dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah ada. Bukan hanya sebagai formalitas ataupun hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, seperti itu. Nah, ini adalah suatu PR bagi kita bersama. Namun aturan-aturan tersebut bukan hanya sebagai kewajiban para pemerintah, tapi juga kewajiban kita untuk saling menjaga, untuk saling menciptakan ruang aman bagi kita semua, seperti itu. Jadi pemerintah itu udah andil ya dalam apa sih namanya buat mencegah yang adanya kekerasan seksual. Iya, betul. Sebenarnya aturannya sudah ada undang-undang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak apabila korbannya masih anak-anak. Nah, tapi aturan ini nih secara prosesnya nanti yang harus benar-benar ditegakkan. Aturannya udah ada, tinggal bagaimana aparat penegak hukum itu bisa menegakkan seadil-adilnya gitu. Kalau itu kadang ada ya masyarakat yang berpandangan ya cuma peraturan doang nggak dijalankan dengan baik. Kan ada statement seperti itu. Betul kita pokoknya
pesan nih buat pemerintah daerah dimanapun, jangan sampai ada stigma wah cuma hukum doang, nggak ada penekanannya, nggak ada penyelesaiannya, cuma aturan doang. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Betul. Karena gimana ya, kita mau percaya dengan pemerintah aja susah gitu loh. Apalagi pemerintah kayak cuma bikin peraturan aja tapi nggak dijalankan, kan bikin masyarakat, apalagi yang mereka yang cuma tahu dari kabar-kabar burung aja, itu bakal lebih kayak susah buat percaya lagi dengan pemerintah. Lalu pemerintah sebagai kayak pemerintah kan mengayomi masyarakatnya. Nah, ketika masyarakat, ya kan pas gitu. Ketika masyarakat ngerasa nggak diayomi kan malah jadi pandangan buruk buat pemerintah. Betul banget. Lagi dengan adanya oknum yang ya begitulah. Ya gitulah. Kita fokus terhadap ya penegakan hukum itu, apalagi kan peran pemerintah juga sebagai benar tadi pihak yang mengayomi masyarakat. Pemerintah harus hadir nih, harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar, untuk bisa meresap aspirasi masyarakat, khususnya terkait dengan kasus kekerasan seksual. Dan kesetaraan juga menjadi poin yang harus kita highlight di sini kan, karena sesuai dengan isi Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Terkait dengan tadi ya, itu juga kalian sebagai remaja, sebagai mahasiswa nih, jadi dua kampus yang berbeda, itu dengan otomatis kan dengan lingkungan yang berbeda juga antara UIN dengan UNSUD, itu kurasa dua lingkungan yang sedikit berbeda dari segi pergaulan maupun ya dari lingkungannya gitu. Mungkin dari teman-temannya Kak Ayu atau Kak Farid nih. Rafid ya. Rafid ya, maaf. Karena baru dengar deh Rafid gitu. Karena temenku biasanya tuh Farid ya, bukan Rafid. Ini aku agak kebalik. Lumayan unik ya. Aku baru dengar kali ini. Unik. Langka nih, nama langka Rafid. Asal jangan rapid test aja teman-teman. Itu udah lalu. Udah selesai tuh. Mungkin dari teman-temannya Kak Ayu atau Kak Rafid nih, kayak mereka tuh udah sadar belum sih kayak adanya kekerasan seksual, gimana kayak hal-hal kecil itu kadang dapat memicu kekerasan seksual loh gitu. Mungkin ya teman-temannya dia udah pada sadar atau belum nih kira-kira. Oke, dari aku dulu ya. Iya, boleh. Nah, sebenarnya tuh aku punya teman-teman di kampus itu ada satu circle, mari kita katakan seperti itu. Nah, jadi mereka kebiasaan kalau setelah kita ngampus, kita tuh pasti bahas satu topik. Yang dimana tuh kadang kita bisa membahas berbagai macam hal ya yang ada di kampus. Dan aku pernah membahas satu topik tentang kekerasan seksual. Yang dimana di situ kita berbagi pandangan kita terkait kekerasan seksual. Yang dimana ternyata aku baru menyadari bahwa teman-temanku ini udah aware loh soal kekerasan seksual. Bahkan mereka tuh salah satu yang menyuarakan kekerasan seksual seperti itu. Nah, ini bukan hanya berlaku di teman-temanku. Semoga teman-teman menonton Asia Podcast di sini bisa berperan aktif dalam menyuarakan anti kekerasan seksual ini. Mungkin jadi Kak Rapid ya, Ya, karena tadi pertanyaannya menyinggung UNSUD dan bagaimana sih kesadaran terutama mahasiswa ataupun remaja terkait dengan kasus kekerasan seksual, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kasusnya. Nah, teman-teman, kalau di UNSUD sendiri alhamdulillah dari beberapa tahun ke belakang sudah aktif untuk menangani kasus ini, baik itu dari pencegahannya maupun penanganannya. Jadi kalau di UNSUD itu ada satu lembaga resmi di bawah Rektorat Universitas Jenderal Sudirman yang bernama Satgas PPKS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi Satgas PPKS ini menjadi lembaga resmi yang mana bisa menjadi tempat pengaduan, bisa menjadi tempat pelaporan, dan bisa menjadi tempat untuk counseling apabila mahasiswa-mahasiswa mengalami atau terindikasi nih ada kasus kekerasan seksual. Nah, bukan hanya itu, kan kalau misalkan cuma lembaga aja tanpa ada yang sosialisasi ini kayak masih kurang gitu ya, masih kurang untuk menyadarkan. Nah, Satgas PPKS ini juga semakin sekarang nih semakin luas dan menurutku semakin bagus ya, sangat bagus dengan membentuk
duta anti kekerasan seksual di setiap fakultasnya. Jadi ada 12 fakultas di Unsud yang mana itu ada satu pasang duta anti kekerasan seksual di masing-masing fakultasnya. Jadi duta anti kekerasan seksual ini merupakan upaya untuk mensosialisasikan dan untuk menyadarkan terkait dengan kasus kekerasan seksual. Jadi semakin banyak, dan aku juga tidak berpikir bahwa kampusku hanya sedikit dan hanya sedikit kasusnya, tapi ada kasusnya, dan itu menjadi hak dan kewenangan Satgas PPKS untuk menindaklanjutinya, tentunya dengan standar operasional yang dimiliki oleh Satgas PPKS. Karena kalau misalkan kalau udah pelaporan, udah pengaduan, itu setahu aku itu hak wewenangnya nggak boleh diganggu, nggak boleh ada yang tahu, jadi sembunyi-sembunyi, nggak boleh ditampilkan gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk pengaduan, udah masuk pelaporan, udah masuk ke Satgas PPKS, itu sebagai bukti untuk menjaga keprivasian, menjaga privasi, itu tidak boleh di upload gitu. Kayak privasi dari sang pengadu. Betul. Kalau misalkan di Unsud itu ada Satgas PPKS, kalau misalkan kita melihat dari kampus kita tuh sebenarnya ada juga lembaga yang sama tupoksinya dengan PPKS, namun memiliki satu nama yang sedikit berbeda, yang dimana namanya adalah Teman Sehati. Ya, dimana di situ kita bisa melakukan konseling ataupun pengaduan khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada remaja seperti itu. Jadi kayak udah banyak lembaga yang dimana menaungi akan ada kekerasan seksual. Betul Jadi kayak ayolah kita, bagi kan kekerasan seksual itu identik dengan perempuan ya. Sering kali kan yang perempuannya gitu. Kadang mereka tuh nggak mau speak up gara-gara takut privasinya kebuka gitu. Padahal itu malah bikin kalian itu kayak terganggu dan bikin kalian kayak berpikir dan mungkin bisa menimbulkan stres ya. Mungkin depresi. Kan itu kan bisa jadi hal yang fatal kalau dilanjutkan kan. Jadi kan nggak apa-apa kita ngadu gitu. Gimana solusinya kan nggak apa-apa. Kan otomatis kan privasi dari teman-teman tuh bakal dijaga pastinya. Kayak nyambung tadi yang Unsud itu berarti di bawah naungan universitas langsung. Betul, di bawah langsung jajaran rektorat, karena sudah ada peraturan khususnya, yaitu Permendikbudristek Dikti, itu kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi gitu. Jadi udah ada nih undang-undangnya, dan implementasi dari undang-undang itu adalah adanya Satgas PPKS. Dan di UIN juga kayaknya kalau Teman Sehati itu aku pernah lihat gitu ya. Cuma kalau untuk dalamnya tuh kayak aku juga masih awam ya. Kayak ada temanku yang tergabung dalam Teman Sehati juga, dan mereka juga seringkali ngepost pamflet gitu loh. Itu juga di bawah rektorat kalau nggak salah. Itu salah satu implementasi ya bagaimana kita menyuarakan tentang anti kekerasan seksual seperti itu. Mungkin dari Kak Ayudi atau Kak Farid nih. Raffi ya Allah. Kali ini kasih hadiah. Ya ketiga nanti kasih hadiah ya. Kasih hadiah. Rapid, oke. Jadi kalau dia Ayo saya lagi. Kayak Kak Rapid ya, oke. Mungkin dari kalian berdua pernah nih mengunjungi suatu daerah atau satu desa nih. Atau mungkin kan kalian sudah melalang buana di Kabupaten Banyumas ya, kesana kemari. Mungkin pernah nggak sih kalian itu kayak mendatangi sebuah desa di mana itu tentang edukasi kekerasan seksual, dan gimana tanggapan dari masyarakat tersebut terkait itu? Mungkin pernah, atau siapa yang mau jawab nih? Iya, yang mau jawab aku dulu deh. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau aku mengunjungi sebuah daerah di Banyumas dan itu terkait dengan kekerasan seksual, sebenarnya belum. Tapi aku rasa kebanyakan daerah yang memang menganut budayanya sendiri, menganut kayak pikirannya dalam tanda kutip masih tradisional, itu sering menganggap bahwa kekerasan seksual atau hal-hal yang berbau seksual itu merupakan suatu hal yang tabu, merupakan suatu hal yang apa sih nggak pantas diomongin, apa sih nggak sopan buat didengarnya juga nggak sopan. Tapi teman-teman, sex education itu sangat penting, apalagi itu berdampaknya terhadap
kesehatan reproduksi, apalagi bagi remaja. Nah, ketika stigma-stigma atau mindset masyarakat khususnya di desa ya, kita kalau misalkan di kota-kota kayaknya sudah mulai open minded, tapi kalau misalkan di desa dengan kearifan tradisionalnya dan juga memiliki dalam tanda kutip tadi pola pemikiran yang masih tradisional, itu seringkali menganggap bahwa kekerasan seksual ini menjadi suatu hal yang tabu. Dan ini nih tantangannya, kalau misalkan udah dianggap suatu hal yang tabu, itu akan menjadi tantangan tersendiri dalam kita mengedukasi, dalam kita melakukan sosialisasi. Nah, ini menjadi tugas kami juga di Duta Genre agar apa? Agar bisa untuk meningkatkan kesadaran remaja, baik itu yang ada di daerah perkotaan maupun di pedesaan, semuanya harus rata. Itu terkait dengan kesadaran pentingnya mengetahui apa saja bentuk dari kekerasan seksual agar apa? Agar bisa menghindarinya. Seperti itu. Mungkin dari Kak Ayu dulu mau menjawab. Jadi kalau misalkan ya. Jadi aku sama Rapid itu selalu terpasang bareng ya. Kita bayangan aja kayak sandal jepit ya, berdua bareng. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara terkait daerah, memang belum pernah kita untuk menjelaskan terkait kekerasan seksual dalam bagian di Banyumas. Namun kalau misalkan dalam satu instansi mungkin ada beberapa di sana kita memberikan edukasi terkait kekerasan seksual. Nah, benar banget apa yang dikatakan Rapid tadi bahwa di masyarakat kita tuh kebanyakan masih menganggap edukasi terkait kekerasan seksual itu tabu. Bukan hanya di Banyumas saja, namun hampir menyeluruh di seluruh masyarakat Indonesia. Dan aku yakin banget. Namun ada sisi lain dari hal tersebut. Selain menganggap mereka tabu, ada yang bahkan justru memanfaatkan percakapan ini hanya karena untuk melampiaskan nafsu mereka, untuk membicarakan terkait kekerasan seksual. Jadi ada beberapa oknum yang mereka tuh memang memiliki fantasi-fantasi untuk menceritakan hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu tantangan kita selain untuk menyadarkan bahwa sex education ini bukan hal yang tabu, tapi bagaimana implementasi ini sejalur untuk memberikan pengetahuan, bukan hanya untuk melampiaskan nafsunya, seperti itu. Nah, tuh kadang tuh kayak, ya saya juga dari desa ya, kadang saya juga punya lingkungan di mana mereka tuh kayak masih ngapain sih bicara tentang seks, kayak nggak sopan banget gitu. Masa tiba-tiba datang bicarain seks, bicarain kayak nggak ada pembicaraan lain apa ya, padahal kan itu suatu hal yang kayak itu ilmu juga lah, itu informasi ya, gimana kita namanya kehidupan ya, pasti kan ya kita juga tahu kehidupan itu keras ya. Keras ya. Jadi kayak apa aja bisa terjadi dan di mana aja. Jadi teman-teman di sini, siapapun nih yang nonton Eksya Podcast ini, ayo kita semua terbuka pikirannya. Aku ngajak teman-teman semuanya buat apa? Buat kita open minded bahwasanya sex education itu perlu dan penting banget untuk diketahui dan dipelajari. Karena kalau kita udah mengetahui, kedepannya akan lebih memudahkan untuk kita bisa memahami lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual. Seperti itu. Terkait tadi yang pengaduan apa ya? Itu dari forum Duta Genre itu ada barcode, link atau apa gitu informasi tentang jika ada yang ingin mengadu, itu ada atau enggak kira-kira? Nah, aku jawab dulu, nanti Mbak Ayu jawabnya kalau di Forgen Banyumas. Nah, tapi aku jawab di sini, teman-teman tadi juga kan sudah di-spill pemerintah. Nah, pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau bisa kita sebut dengan DPPKB P3A Kabupaten Banyumas, itu ada, teman-teman, ada sarana untuk pengaduan, ada sarana pengaduan, ada sarana untuk pelaporan. Bagaimana mekanismenya? Teman-teman bisa cek Instagram atau sosial media dari DPPKB P3A Kabupaten Banyumas, atau bisa juga datang langsung nih ke kantor dinas DPPKB P3A, karena di situ juga ada layanan konseling, ada layanan konseling bagi para remaja, bagi para masyarakat di Banyumas yang bisa dimanfaatkan untuk konseling, terutama terkait dengan masalah kekerasan seksual. Jadi itu bisa dimanfaatkan nih teman-teman semuanya. Kami udah ngasih informasi, udah ngasih ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu bisa jadi salah satu cara
untuk mengendalikan kasus kekerasan seksual seperti itu. Dari aku ya, kita kan remaja ya. Biasanya yang identik dari remaja itu mereka lebih suka curhat dengan teman sebayanya. Bener nggak? Nah, di sini kami dari Forum Genre Banyumas itu adalah salah satu bidang yang dimana itu adalah konselor sebaya, yang dimana para remaja ini bisa curhat, bisa katakan seperti itu ya santainya, atau melakukan konseling dengan para konselor sebaya ini. Jadi kita memberikan edukasi peer to peer, memberikan ruang kepada remaja untuk bisa bercerita dengan lebih santai dan enak, karena kita kan sebaya kan lebih enak ngobrolnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa akses itu, dicari aja Forum Genre Kabupaten Banyumas. Kalian akan dapat informasi yang banyak di sana, dan juga tolong seperti yang sudah dikatakan, manfaatkan ini sebaik mungkin. Karena kita memberikan wadah, kita memberikan sarana untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada khususnya pada remaja. Aku juga mau nambahin, kita punya satu proper kolaborasi yang namanya, kalau tadi aku lanjutin teman sebaya, konselor sebaya. Nah, kita juga ada satu gerakan yang namanya Jogo Konco ya, saling menjaga teman kita, saling menjaga lingkungan terdekat kita. Nih kan kita dekat sama teman, kita bisa namanya Jogo Konco. Kalian cek aja Instagramnya @jogokonco. Di situ juga banyak banget informasi-informasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, terutama dengan kesehatan reproduksi gitu. Nanti editor sini ya, Di bawah Forum ini. Genre sama tadi Jogo Jogo Konco. Tolong ya editor ya. Kedinaes juga, pokoknya banyak banget. Jangan merasa kalian sendirian bahwa bercerita kepada orang lain terkait dengan kekerasan seksual itu bukan aib. Betul. Iya. Tapi bercerita juga dengan teman yang sudah Kita percaya, jangan sembarang teman jangan gitu. sembarang teman, bisa jadi dimanfaatkan ke hal-hal negatif. Kita juga harus hati-hati tentunya. Mungkin aku pengen sedikit tahu nih, kayak kegiatan kalian tuh apa aja sih, kayak seru atau menantang atau apa nih? Dari Ayu gimana nih perspektifnya? Karena sebenarnya udah banyak nih teman-teman kegiatan yang udah kalian kayak lakuin gitu, yang berkaitan dengan Forum Genre tadi. Mungkin boleh disepil untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan aku disuruh mendefinisikan bagaimana perasaan aku selama menjalankan tugas sebagai Duta Genre Kabupaten Banyumas, aku pikir nggak ada kata-kata yang benar-benar menggambarkan, tapi aku mungkin ada satu kata yang sedikit mendekati apa yang aku rasakan. Jadi selama menjadi Duta Genre Kabupaten Banyumas itu menakjubkan banget menurut aku, karena di situ kita bisa bertemu berbagai masyarakat dari berbagai kalangan juga, dari mulai anak-anak, balita, bahkan lansia. Di situ kita bercengkrama, kita tahu bagaimana apa yang mereka rasakan, permasalahan apa yang sedang terjadi sama mereka, dan di situ kami belajar bagaimana untuk memberikan solusi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik mereka, dan juga memberikan satu dampak atau satu perubahan yang berkelanjutan yang bisa mereka rasakan seperti itu. Jadi menurut aku sebagai Duta Genre ini luar biasa banget. Dan sebenarnya bukan hanya kami yang harus menyuarakan hal-hal tersebut, tapi kalian dimanapun berada, siapapun kalian bisa banget buat jadi kami. Nggak harus pakai selempang ini, tapi dari keinginan dari diri kalian masing-masing. Dari Rafid gimana, Rafid? Kalau ditanya tentang experience ya, kayaknya tidak bisa dideskripsikan hanya satu kalimat atau satu paragraf, karena luar biasa banget. Kami dapat pengalaman berharga bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Banyumas, yang mana menjadi tantangan juga ya bagi kami, karena dengan budaya yang baru, dengan bahasa yang baru, dengan karakteristik yang berbeda-beda tentunya setiap daerah, itu menjadi sesuatu hal yang kami syukuri. Dan juga karena memang sudah menjadi tugas, amanah, dan tanggung jawab kami sebagai Duta Genre Kabupaten Banyumas, kita
kita melaksanakan sosialisasi, edukasi, ini kita berdampak langsung untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kami dari Duta Genre maupun Forum Genre Kabupaten Banyumas itu udah banyak banyak dan sudah kami rencanakan terkait dengan program kerja yang akan kami laksanakan, seperti implementasi ini gentir, pencegahan stunting, terus juga pencegahan tentang kita, terus juga ada pencegahan anemia, edu gizi, terus juga kan kalau kita karena kehidupan generasi berencana juga kita menyiapkan para anak-anak muda nih untuk paham bagaimana merencanakan kehidupan berkeluarga nantinya. Program-program lainnya stay tune aja. Stay tune aja di Forgen Banyumas dan juga di Instagram kami ya. Ayo seru banget deh. Betul banget. Nah, kalau misalkan kita berbicara soal remaja itu mereka paling sering ngobrol tentang kesehatan mental. Nah, di forum genre ini kita akan memunculkan satu modul yang dimana modul ini bernama olah rasa, benar ya Rapid, dimana modul ini akan membahas terkait bagaimana kita untuk mencintai diri sendiri, tentang kesehatan mental yang tentunya relate banget sama remaja-remaja yang sekarang. Betul. Jadi kalau ditanya Duta Genre ngapain aja sih, semua ini juga kan termasuk ya. Banyak banget kegiatannya. Nggak bisa disebut satu-satu nih. Satu-satu kan sampai isak kan. Sampai subuh malah kalau misalnya bercerita. Benar banget. Jadi penunggu di sini. Iya. Oke, mungkin kayak wah banget ya kegiatannya ya. Kayak langsung terjun ke masyarakat, langsung terjun ke para remaja-remaja yang ada gitu. Ada nggak sih satu momen yang bikin kalian terkesan banget di suatu momen sosialisasi atau edukasi? Ada nggak satu momen yang ini berkesan banget buat aku gitu selama kalian sudah menjabat sebagai Duta Genre ini selama ini? Aduh, ada nggak nih? Kalau misalkan ditanya tentang satu momen yang paling sampai diingat, paling diingat banget terkait dengan selama menjadi Duta Genre, karena kami pun juga menjadi Duta Genre sebenarnya belum lama. Baru berapa bulan ya? Dari 3 bulan. 3 bulan ini mau jalan 3 bulan ini. Banyak hal yang kegiatan yang dilalui, tapi momen unik itu kalau misalnya aku bercerita itu ada pas aku sosialisasi di Universitas Amikom. Terus selain dengan uniknya karena apa? Yang pertama uniknya karena kita terpesona dengan segala birokrasi stakeholdernya pada hadir, dari mulai rektor sampai dengan mahasiswanya. Jadi itu full. Jadi suatu kehormatan juga bagi kita ya waktu itu, dengan langsung disiarkan di TV-nya. Terus juga masya Allah ininya para pesertanya juga sangat antusias dan sangat aktif gitu. Itu sih yang paling berkesan kalau menurutku. Tapi aku juga tidak memungkiri bahwa akan banyak hal-hal berkesan lainnya yang pastinya setiap momen tidak akan terlupakan. Iya betul. Gitu. Mungkin dari Ayu nih. Oke, kalau misalkan kita berbicara momen berkesan, jadi setiap kita bangun tidur itu kita sebagai duta ya, Raffi. Iya, ya Allah, aku udah jadi duta nih gitu. Nah, jadi setiap bangun tidur, setiap kita sosialisasi kemanapun tempat kita berada, menurut aku itu momen berkesan dalam bagian dari hidup aku. Namun nggak memungkiri ada beberapa momen-momen yang mungkin menurut aku nggak terlupakan. Nah, baru kemarin aku melaksanakan salah satu program kerja yaitu Lenting Mas, Lele Anti Stunting Masyarakat Banyumas, di mana itu adalah salah satu implementasi ini genting. Nah, dari sasaran Lenting Mas ini adalah para ibu-ibu, balita dan juga lansia. Yang bikin aku berkesan di situ adalah ada satu anak itu lagi sakit, tapi mereka tetap mengusahakan untuk datang dalam acara tersebut. Mereka antusias banget, bahkan dari kader posyandunya sampai bilang ke kita ya bahwa posyandunya tuh nggak bakal serame ini kalau biasanya. Nah, ini gara-gara ada teman-teman Duta Genre, Forum Genre, mereka antusias banget, dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang bikin aku lumayan terharu gitu kan, dengan segala kesibukan dari ibu-ibu nih ya. Mereka menyempatkan hadir posyandu. Nah, semoga hal-hal tersebut membawa dampak positif untuk selanjutnya.
kegiatan yang banyak dan Kelihatan banyak ya, kayak branding dutanya udah ada. Tapi kita dari bangun tidur sampai tidur lagi pun juga. Tapi satu hal mungkin yang jadi kayaknya disebut-sebut terus, karena kalau misalkan teman-temanku nih, misalkan aku kayak kayak terlambat apapun, wah masa duta gini banget, jadi agak beratnya di situ. Tapi itu menjadi satu yang juga tanggung jawab ya, mana kita harus bisa menjaganya sebaik-baiknya gitu. jadi kalau teman-teman kayak wah ada Mas Duta nih, Ya, ada Mbak Duta. kita juga manusia biasa. Biasa sebenarnya ya. Iya, Tapi gitu. karena ada satu slogan Ada. dari Duta itu adalah 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Betul. Jadi setiap apapun yang kita lakukan akan menjadi atensi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah banget kegiatannya dan padat, apalagi kalian masih kuliah ya, baru semester 3. Semester 3A masih aman ya. Jangan. Tugas-tugasnya belum. Ada tugas atau organisasi mungkin ikut juga. Organisasi. Terus Ini paling juga sibuk gini. nih. Iya nih aktif. Kayaknya Arabik juga iya deh. Ini juga iya deh. Merendah untuk meroket. Iya, ini, nanti cepet lagi jebol ya. Seorang aktivis mahasiswa dengan duta genre itu gimana sih cara baginya gitu? Karena aku pribadi ya kadang antara kuliah dengan organisasi itu kadang banyak yang bentrok, apalagi nanti dengan urusan pribadi yang lain. Terus ini tambah duta genre yang otomatis setiap ya mungkin setiap 1 minggu atau mungkin di tengah-tengah di sela-sela itu ada aja kunjungan kemana atau ada sosialisasi kemana. Itu gimana nih cara ngatur waktunya nih? Dari aku dulu ya. Boleh. Jadi yang kalau misalkan dari pengalaman aku dan apa yang aku lakuin adalah yang pertama aku harus mengenali diri aku sendiri nih. Jadi kan kayak orang pasti punya masa-masanya capek. Jadi aku bakal spare waktu buat aku tuh istirahat dulu. Jadi ibaratnya nge-charge energi dulu seperti itu. Terus yang kedua adalah dengan berbagai kegiatan yang aku ikutin ataupun Rapid ikutin, pasti kita harus bisa menentukan skala prioritas dari kegiatan-kegiatan kita. Gitu. Kadang kan ada beberapa jadwal yang emang bentrok di waktu yang sama. Jadi kita bisa sebenarnya setengah-setengah gitu loh. Jadi biar dua-duanya bisa mengikuti seperti itu. Terus yang ketiga adalah aku sama Rapid kalau misalkan ada agenda itu kita punya ada spreadsheet ya. Iya, ada schedule-nya. Ada schedule-nya udah schedule-nya. Iya, tapi itu jadi bentuk kita mengingat jadwal Iya, ya. betul. Banget. Kita journaling apa aja sih jadwal kita. Jadi kita bisa menentukan kalau misalkan ada kegiatan lagi itu aku bisa nggak ngelakuin ini seperti itu. Jadi biar semua itu tertata, semua dapat dan kita nggak burn out. Kadang kan banyak banget ya kita kebanyakan kegiatan, toxic productivity sampai akhirnya kita burn out dan semua itu kayak rusak kan jadinya kalau misalkan udah burn out. Kadang juga ada yang kayak saking banyaknya kegiatan tuh kayak ada satu kegiatan yang kayak udah ditinggal kayak ibarat itu kayak ya udahlah gitu lah. Iya, betul banget. Karena sebenarnya kalau bisa kan harus seimbang. Harus seimbang karena kan kita punya tanggung jawab yang sama dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Ini jadi Kak Rapid. Baik, singkat saja, ubah pola pikir dari pemikiran dari selalu sibuk menjadi selalu seimbang. Betul banget. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan, tentunya perencanaan yang baik. Betul. Kita mau ngapain aja di hari itu harus terencana dengan baik dan juga tentukan batasan. Jangan sampai kita terus-terusan kegiatan tanpa memikirkan kesehatan fisik kita, tanpa memikirkan kesehatan mental kita. Ya gimana kalian mau sosialisasi ya kalau mental kalian juga down karena banyak kegiatan gitu. Kalian tuh selalu bareng nggak sih kalau ada agenda kegiatan gitu? Atau ada satu momen yang enggak nih? Ya, kadang ada yang enggak ya. Karena memang terkadang ada kegiatan yang memang hanya aku aja yang hadir ataupun hanya Ayu aja yang hadir. Tapi kita selalu kalau misalkan ada kegiatan yang memang menuntut kita untuk bareng, kita selalu bareng-bareng ya. Akur ya. Akur. Ya akur. Kita akur guys. Ya oke. Akur banget nih. Kita tuh kayak sandal yang gak bisa dilepasin. Yang selalu beriringan bareng-bareng. Sebenarnya nggak takut dilihat lagi. Oke, kalian sebagai duta genre gimana aman kalian tuh di sini tuh
satu periode. Mungkin seumur hidup ya. Mungkin apa sih yang kalian harapkan dengan adanya kalian Duta Genre atau Forum Genre buat teman-teman semuanya di sini? Kayak gimana sih cara penanganan yang pengen kalian harapkan ke depannya gitu? Dari siapa dulu nih? Rapid atau Ayu? Dari Ayu. Dari aku sendiri ya, sebagai duta, hal yang paling penting adalah dampak. Jadi mau secantik apapun kalian, mau seterkenal apapun kalian, tapi kalau misalkan kalian tidak memberikan kebermanfaatan atau dampak pada orang lain, itu sangat percuma teman-teman. Jadi di sini aku mau mengajak teman-teman bagaimana kita bisa berdampak. Mulai dari diri sendiri. Ayo kita mulai kenali diri sendiri. Masih banyak banget remaja yang mereka tuh meragukan potensi diri sendiri seperti itu. Nah, mungkin hari ini aku yang duduk di sini, tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman Eksya Podcast yang di luar sana bisa duduk di sini menggantikan Ayu sebagai narasumber ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selain keberdampakan, bagaimana kalian menyuarakan apa yang menurut kita dan sesuai dengan realitas itu benar. Jadi kadang banyak banget yang mereka tuh sebenarnya tahu ada permasalahan apa di sekitar mereka, tapi seolah mereka acuh tak acuh ya. Karena ada satu sisi mereka itu takut atas apa yang menjadi tindakan mereka. Namun teman-teman, kalau misalkan hal tersebut masih sesuai dengan konteks dan aturan dari masyarakat kita, suarakan. Jangan diam diri terhadap segala sesuatu yang berdampak buruk di sekitar kita. Seperti itu. Dan kami berdua, Rapid juga Ayu, menunggu aksi kalian. Jadi nggak perlu kalian sebagai duta genre ataupun duta yang lainnya menunggu kalian memiliki kekuasaan atau yang lainnya, tapi kami menunggu penggerakan dari diri kalian, dari hati kalian untuk membawa segala dampak positif di masyarakat kita. Terima kasih. Itu harapan yang sangat bagus ya Kak Ayu ya. Mungkin kalau dari Kak Rapid nih, sama atau beda nih? Poinnya sama, yaitu kita bisa bisa menebar dampak yang positif, karena kita ada di sini pun juga untuk berdampak, untuk mengabdi kepada masyarakat khususnya yang menjadi sasaran kita, yaitu remaja. Sudah menjadi barang yang pasti bahwasanya kami sebagai Duta Genre tidak bisa menjalankan amanah ini sendiri. Kita juga perlu bantuan, perlu kerjasama, perlu kita berkolaborasi untuk bisa mensukseskan apa yang menjadi tujuan, cita-cita kami dan juga cita-cita teman-teman semuanya untuk mewujudkan generasi remaja di Kabupaten Banyumas yang siap untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jadi itu harapannya kita manfaatkan nih waktu kita, karena masa depan suatu negeri dilihat dari pemudanya sekarang gitu. Gimana negeri ini bisa sampai menuju Indonesia Emas kalau remajanya aja ya gitu nggak gitu. Gitu. Karena kan kita sebagai generasi yang bakal meneruskan tongkat Estafet kepemimpinan gitu. Jadi ya dimulai dari kita untuk bangsa. Betul banget. Oke, ini udah jam berapa nih? Ya udah sejam nih kita kayaknya. Ya? Mas Kayaknya udah nemuin banget kita. Kita terlalu asik ya, karena ngobrolin soal remaja itu nggak bakal ada betul. habisnya. Lagi remaja diri kita sendiri. Bener gitu banget. ya. Kita masih remaja ya atau masih anak kecil? Remaja. Remaja. Ya. Remaja yang Sehat, cerdas, ceria. Itu slogannya atau apa? Iya, itu slogannya. Slogan dari Duta Genre. Dari Selain genre. genre. Mungkin nanti di akhir kita bisa salam genre bareng. Oh boleh. Nanti sebelum kita tutup ada salam dulu dari teman-teman ya. Mungkin itu aja Pak ya pembahasan kita. Sebenarnya masih banyak yang pengen dibicarain, cuma berhubung kayaknya itu udah selesai ya. Dari itulah siapa itu yang di belakang. Kayaknya udah cukup gitu. Mungkin dicukupkan ya sampai sini pembahasan kita. Mungkin di lain kesempatan dan waktu kita bisa ngobrol bareng lagi nih. Oke, ditunggu lagi. Di agenda yang lain. Mungkin sebelum ditutup, aku mau kasih kesimpulan sedikit nih dari pembahasan yang sudah tadi kita bahas, dimana sebagai remaja, sebagai generasi muda ya, nggak harus jadi duta genre gitu, buat menyuarakan yang dimana adanya kekerasan, bahwa kita semua berhak buat menyuarakan semuanya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang tahu ada kasus, tahu
bahwa ini masuk dalam kekerasan seksual, atau dari teman-teman semuanya yang pernah merasakan, yang ya amit-amitnya korbannya gitu, silahkan buat, ayo kita bareng-bareng, kita di sini menjaga privasi dari teman-teman semuanya. Daripada nanti malah kalian pendam sendiri, bingung stres kan, malah itu bakal jadi sesuatu yang fatal juga, mengganggu kesehatan dan mengganggu mental juga. Padahal kita sebagai remaja kayak kita harus berpikir yang dimana ya kita remaja kita harus bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Mungkin itu aja sedikit kesimpulannya ya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement nih dari Kak Ayu sama Kak Farid. Dari Kak Ayu nih. Dari aku mau ngingetin ada satu slogan dari kami, Ya, boleh. yaitu untuk para remaja di luar sana, ini sudah bukan saatnya kita hanya berdiskusi, inilah saatnya menunjukkan aksi. Mungkin karena tadi mau slogan apa yang tadi apa gini? Salam genre. Salam genre. Salam genre. Jadi Ya, betul. teman-teman, kalau aku bilang salam genre, sebenarnya salam genre gini. Kalau aku bilang remaja genre, jawabannya sehat, cerdas, ceria. Kalau bilang genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Gitu, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Terima kasih banyak sama Aksya Podcast. Oke, terima kasih juga buat Kak Ayu sama Kak Farid. Rafi, Kak, tiga kali dia. Ayu sama closing salah lagi. Kak Rafid, oke. Kak Ayu sama Kak Rafid, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di tengah padatnya kegiatan kalian buat berbagi ilmu dan berbagi informasi ya buat teman-teman sobat Aksya Podcast semuanya. Kayak suatu kebanggaan bagi kami bisa duduk bareng dengan kalian berdua nih. Terima kasih banyak. Ya, agak songong ya. Oke, mungkin terima kasih ya buat Kak Ayu sama Kak Rafid. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.